Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza bi taqwallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan memberikan manfaat bagi diri kita di hadapan pengadilan Allah. Juga kita berdoa semoga memberikan manfaat bagi perjuangan dakwah yang sedang sama-sama kita lakukan di masjid ini, dan juga perjuangan untuk membantu mujahidin yang hari ini sedang mengalami satu musibah besar, ujian dari Allah, yaitu diserang oleh orang-orang kafir. Dan juga kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi umat, ya, kaum muslimin secara keseluruhan. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu mempunyai banyak ciri, ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu selalu meyakini hari akhir, yaumil akhir, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan." Allah berfirman di dalam surat 84 ayat 6. Wahai manusia, terserah Anda mau kerja apa, profesinya apa, mau tinggal di mana, mau melakukan pekerjaan apapun, ingat semuanya Anda famulaki akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman fillah rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa hakikat utama hari kiamat diantaranya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat jumpa dengan Allah ini ada banyak program, ada paket-paket program yang wajib pasti dihadapi oleh kaum muslimin. Di antaranya yang pertama al-mizan. Kaum muslimin akan menghadapi satu keadaan di mana amalnya akan ditimbal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ya. Ada timbangan. Pasti semua orang apapun jabatannya, ya, mulai dari presiden sampai rakyat biasa, betapapun banyak kekayaannya, pasti akan menghadapi al-mizan. Kenapa? Ini satu paket untuk jumpa dengan Allah di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'rad. Apa itu i'rad? Pameran. Bukan pameran mobil, tapi pameran amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 3 ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Masyaallah. Pak, saya nggak tahu, ya, canggihnya seperti apa. Kalau saya umpamakan dengan puncak kecanggihan hari ini, mungkin semua manusia akan dikumpulkan pada hari itu, akan ditunjukkan seluruh amal, ya, amal kebaikan dan keburukan, kemudian ditunjukkan oleh Allah lewat layar, ya. Ini yang paling canggih. Tapi ayat ini mengatakan muhdaron, amal itu baik, yang baik maupun yang buruk semua akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di masa yang akan datang lebih canggih lagi. Ditampilkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan sejak kita kecil sampai tua, sampai mati, dan juga amal keburukan, ya. Jadi kita duduk di satu kursi,
dihadapi oleh seluruh manusia, ada layar besar menunjukkan amal kita. Maka barang siapa yang pura-pura jadi orang soleh, pada hari itu akan malu semalu-malunya. Hati-hati. Nih, saya akan cerita satu kejadian di Saudi Arabia. Kejadian ini dahsyat, ya, mengguncang Saudi Arabia. Ada satu apartemen mewah di salah satu kota di Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, kerajaan Saudi. Di tingkat yang kesekian ada bau bangkai. Dicari, ternyata bau bangkai ini bersumber dari satu kamar apartemen. Dibom, diketok-ketok, nggak dibuka pintunya. Akhirnya dibongkar, jebret. Ternyata di dalam rumah itu, di tengah rumah yang mewah itu, ada seseorang tergeletak dalam keadaan sudah mati, sudah bau, dan perutnya sudah terurai. Kalau sudah lama kan terurai, bau. Pakai gamis orang Islam, dan di tangannya ada remote. Dilihat remote acara TV. Dilihat TV, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, channel film porno. Di akhir kehidupannya nonton film porno, pakai gamis, ya. Hati-hati jadi orang soleh. Lebih bagus, ya, terus terang sekarang daripada dipermalukan di al-i'rad, pameran amal, ya kan? Yang ketiga, yang pasti kita hadapi adalah Alkitab akan diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik, ayat ini istimewa, dan setiap malam Jumat kita baca ayat ini. Surat 18 ayat 49. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masya Allah. Pada saat kitab amal itu diberikan, orang-orang yang berdosa itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Pada saat mereka melihat kitab, kemudian berkata, celaka, ini kitab model apa? Semua ditulis. Amal kebaikan betapapun kecilnya ditulis. Amal kejelekan betapapun lembutnya ditulis. Gak ada yang luput. Soha, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuba liman wajada sahifahu istighfaran katsiran. Berbahagialah seseorang pada saat melihat kitab amalnya, dia mendapatkan ada amal pahala karena dia mengucapkan istighfar. Istighfar itu gampang mengucapkannya, nggak sulit. Astagfirullah, nggak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim, tapi akan dicatat oleh kitab sebagai amal soleh. Kenapa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ditulis. Pak Ibnu Jauzi, hati-hati nih. Ada seorang ulama besar, Ibnu Jauzi namanya, di dalam kitabnya menulis, ada orang naik kuda. Rupanya karena dia kurang hati-hati naik kuda, kesalahan dia, akhirnya dia jatuh. Waktu jatuh dia berkata, kuda sialan. Ini nanti di pengadilan Allah, kuda itu akan menuntut di hadapan Allah. Ya Allah, yang sialan bukan saya, tapi dia. Salah dia, karena itu dia jatuh. Subhanallah, si kuda akan menuntut di hadapan Allah kepada orang yang hanya mengatakan sialan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka iman fillah rahimakumullah, sekali lagi saya ulang kembali. Pada saat kita jumpa Allah, paling tidak kita akan menghadapi 3 peristiwa. Yang pertama, al-mizan, ada timbangan amal, ya. Yang amal kebaikannya besar, berat, masuk jannah. Yang kedua, al-a'rad, ada pameran amal. Semua amal akan dipamerkan. Hati-hati, tidak bisa sembunyi kita. Dan akan dilihat semua manusia, min Adam, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat. Semua lihat tuh. Yang ketiga, ada kitab.
Iwan fiddin rahimakumullah. Al-mu'min kayyisun fatin. Mu'min itu cerdas. Tanda kecerdasannya, kita sebelum meninggalkan masjid ini akan menjawab satu pertanyaan penting. Apa itu? Ya Allah, amalan apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat kita melihat kitab, kita melihat sambil tersenyum. Pada saat ditunjukkan amal, kita tidak dipermalukan. Dan pada saat timbangan kebaikan kita berat, amalan apa itu? Alhamdulillah sudah dijawab oleh Rasulullah. Cukup lakukan satu amal. Loh, Ustaz, satu saja. Satu. Tidak ada duanya. Enggak. Satu saja. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidak ada yang paling memberatkan amal daripada akhlak yang baik. Nih contoh, ini orang amal kebaikannya 10 kilo, kejelekannya 20 kilo. Masuk mana? Masuk mana, Bu? Neraka. Tiba-tiba ada satu amal solehnya belum ditimbang. Kata malaikat belum ditimbang, kebaikannya 100 kilo, keburukannya 20 kilo. Masuk? Amal yang baik, akhlak yang baik. Para ulama menjelaskan kepada kita, akhlak yang baik itu seperti apa? Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena hari ini kita mempunyai pemahaman yang salah tentang akhlak yang baik. Ada yang mengatakan akhlak yang baik adalah apabila dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dipukul pipi kanan, kasih kepalamu biar diinjak-injak. Itukah akhlak yang baik? Oh, bukan. Ada lagi yang mengatakan akhlak yang baik itu sabar. Ada orang minum khamar, sabar. Ada yang menyerang Islam, sabar. Insya Allah, ini azan ya. Ba'da salatul isya, saya akan menjelaskan bagaimana, dengan izin Allah, bagaimana akhlak yang baik menurut ulama. Nasihat saya, jangan tinggalkan majelis sampai kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Sampailah kita pada session yang kedua. Tadi pada session yang pertama kita sudah bersepakat pada beberapa hal. Yang pertama, orang yang beriman yakin betul akan berjumpa Allah. Yang kedua, pada saat kita berjumpa Allah, paling tidak ada 3 peristiwa yang pasti kita hadapi. Yang pertama al-mizan, timbangan amal. Yang kedua Alkitab, ada kitab amal. Yang ketiga ada al-arad, ada pameran amal. Sudah kita jelaskan ayat-ayatnya. Nah, yang ketiga kita sudah sepakat, ada satu amalan kata Rasulullah, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Ada satu alamat yang paling memberatkan timbangan ya. Dan kalau timbangan kebaikan seseorang bagus, maka dia akan masuk jannah. Ada satu amalan kata Rasulullah, apabila diletakkan di dalam timbangan akan memberatkan timbangan. Paling memberatkan. Tentu ada amalan yang lain. Ini yang paling memberatkan. Apa itu? Akhlak yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak yang baik. Karena banyak kaum muslimin mempunyai pemahaman yang salah. Mereka menganggap akhlak yang baik itu adalah kalau dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau dipukul pipi kanan kasih kepala. Kalau diinjak kepala diam saja. Itu salah. Ada juga kaum muslimin yang beranggapan menghadapi kemaksiatan itu sabar saja, itu akhlak yang baik. Kalau di belakang kampung Islam atau gang kauman ada judi togel, sabar. Kalau di samping SDIT Islam ada orang jual khamar, sabar. Kalau di pemukiman kaum muslimin ada LGBT, sabar.
Kenapa sabar? Karena itu akhlak yang baik. Itu salah, Pak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan definisi akhlak. Rasulullah bersabda, ini yang saya sampaikan hadis Nabi ini ya, tidak main-main. Para ulama menasehatkan kita kalau pas dibacakan hadis dengarkan baik-baik. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Makin sempurna iman seseorang, makin baik akhlaknya. Makin jelek imannya atau akidahnya, makin jelek pula akhlaknya. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, akhlak dan akidah itu satu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak mungkin kita berakhlak baik tapi akidahnya jelek, tidak. Kalau akhlaknya baik, akidahnya baik, maka para ulama bersepakat akhlak yang baik harus bersendikan kepada akidah, harus berdasarkan kepada akidah. Kalau tidak berdasarkan akidah, bukan akhlak yang baik. Contohnya apa? Mari saya baca satu ayat. Ayat ini sangat masyhur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 15. Tadi maghrib dibaca oleh imam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ibu yang kau cintai, bapak yang kau cintai mengajak kau, berusaha supaya mengajak kau untuk meninggalkan Islam, kau menjadi kafir dan syirik, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kau taati orang tuamu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi dalam urusan dunia berbuat baik. Pak, birrul walidain itu puncak akhlak, berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau orang tua mengajak kepada kekafiran atau kesyirikan, fala tuti'huma, jangan kau taati orang tua. Kenapa? Karena akhlak itu harus bersendikan akidah. Birrul walidain akhlak. Tapi kalau orang tua mengajak kita keluar dari akidah Islam, fala tuti'huma, tidak ada lagi ketaatan kepada ibu, tidak ada ibu-ibuan, tidak ada bapak-bapakan, tapi dalam urusan dunia tetap berbuat baik. Ini namanya akhlak bersendikan akidah. Ini contoh nih, di kota saya di Pulau Jawa. Saya tinggal di satu kota, ada tetangga saya ngaji sama saya. Beberapa bulan setelah ngaji, alhamdulillah, akidahnya bagus. Gantungan-gantungan di rumah yang dia berkeyakinan kalau ada gantungan dimudahkan rezeki, dibuang sama dia. Kalau dulu dia punya dukun, sekarang tidak mau ke dukun lagi. Kalau anaknya pakai jimat, dibuang jimatnya. Dulu kalau dia punya toko, di laci tokonya ada jimat, dengan satu keyakinan uang orang akan masuk ke lacinya, dia buang. Tidak pernah minta-minta lagi di kuburan. Tiba-tiba orang tuanya, ibunya datang dari desa nginep di rumahnya beberapa bulan. Dilihat sama ibunya, "Nak, mana gantungan itu? Kenapa kau tidak minta-minta di kuburan lagi? Kenapa enggak ke dukun? Mana jimatmu?" Kata sang anak, "Dosa bu, haram, haram, haram. Rasulullah bersabda tidak boleh." Apa kata sang ibu? "Anak durhaka, kembalikan semua. Kalau tidak, aku kutuk kau." Akhirnya dikembalikan sama dia. Dipasang lagi gantungan, dipasang pula jimat. Dia ke dukun lagi, minta-minta di kuburan. Setelah ibunya pulang, dia datang kepada saya, "Ustadz, itulah amalan saya. Betulkah itu?" Saya bilang, biar Allah yang menjawab. Saya suruh dia baca surat 31 ayat 15. Ya, ayat tadi, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'hum." Tidak boleh taat kepada orang tua kalau dia merusak akidah. Kenapa? Akhlak harus bersendikan akidah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini istimewa ini ya. Contoh ini istimewa. Coba perhatikan. Pada saat itu Rasulullah menyerang Bani Mustalik, orang kafir, ya, Yahudi Bani Mustalik. Orang-orang munafik ikut berperang juga, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay.
Maka pulanglah Rasulullah dengan orang munafik dari medan perang menuju ke kota Madinah. Ternyata Abdullah bin Ubay, gembong para munafik, berbisik-bisik dengan orang munafik yang lain. Apa kata Abdullah bin Ubay? Dan itu didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Bisikannya itu menjadi satu ayat, dijelaskan oleh Allah di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Munafikun ayat 8. La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minha al-adhal. Surat 63 ayat 8. Apa kata Abdullah bin Ubay? Kawan-kawanku sesama munafik, nanti kalau kita sudah sampai di kota Madinah, kita yang mulia akan mengusir Rasulullah yang hina dan para sahabat yang hina. Perkataan itu disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oh, Abdullah bin Ubay ini musuh dalam selimut, ikut berjihad tapi mau mengusir kita. Sampailah Rasulullah di kota Madinah. Abdullah bin Ubay belum nyampe, terlambat. Maka Rasulullah memanggil anaknya Abdullah bin Ubay, Muslim, pemuda Islam, aktivis Muslim. Apa kata Rasulullah? Namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay. Abdullah, bapakmu menganggap aku hina dan mau mengusir aku. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, izinkan aku memotong leher bapakku. Kata Rasulullah, enggak, tidak boleh. Aku tidak akan izinkan. Nanti kalau aku izinkan akan tertulis di sejarah, tercetak di dalam sejarah bahwa aku Nabi menyuruh anak memotong leher sang bapak. Terus apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Dia keluar dari tempat Rasulullah menuju ke pintu gerbang kota Madinah menunggu bapaknya datang. Pas bapaknya datang, apa kata Abdullah? Stop! Tidak boleh masuk kau. Lu ini kotaku, tidak ada kota-kotaanmu. Aku mau ke istanaku, tidak ada istana, tidak boleh masuk. Lu kenapa? Kau mengatakan Rasulullah hina dan kau mau mengusir Rasulullah dengan para sahabat. Aku tidak akan mengizinkan kau sebelum kau minta maaf pada Rasulullah dan sebelum Rasulullah mengizinkan. Loh, kau itu anakku, aku ini bapakmu. Tidak ada anak-anakan, tidak ada bapak-bapakan. Yang ada aku cinta pada Rasulullah dan benci kepada siapa saja yang benci Rasulullah. Tidak bisa masuk. Dinigu. Akhirnya Rasulullah mengizinkan masukkan. Baru kata Abdullah bin Ubay, Pak, masuk kau. Kenapa boleh masuk? Karena kekasihku Rasulullah mengizinkan. Hati-hati, jangan kau ulangi lagi. Subhanallah. Pak, birrul walidain itu akhlak yang baik. Hormat pada orang tua itu baik. Tapi kalau orang tua menghina Rasulullah, maka akhlak tersebut harus bersendikan kepada akidah. Kalau tidak bersendikan kepada akidah, tidak ada lagi akhlak kepada orang tua. Paham sampai di sini, Pak? Maka kita sepakat bahwa akhlak harus bersendikan akidah. Saya tambahkan sedikit lagi, tambah 5 menit masih bisa kah? Ya, nih cerita yang terakhir. Ini bagus ceritanya. Masih kuat bapak-bapak. Pada saat itu Rasulullah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Kekuasaannya Masya Allah, manusia yang paling berkuasa di muka bumi. Pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang ketemu dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang utusan membisik sesuatu kepada Umar. Setelah pulang utusan itu, apa kata Umar di hadapan sahabat? Wallahi, bisikan sahabat tadi lebih aku cintai daripada aku mendapatkan berita bahwa pasukanku menaklukkan musuh dan membawa rampasan perang ghanimah yang banyak. Bisikan apa itu ya Amirul Mukminin? Apa kata Umar? Sahabat itu tadi utusan mengatakan di Bahrain. Bahrain itu tidak jauh dari Madinah. Ada anak-anak muda, anak kaum muslimin lagi main bola. Tiba-tiba bola ditendang, kena pendeta. Bolanya dipegang sama pendeta. Kata anak muda, Pak Pendeta, kembalikan bolamu. Enggak. Pak Pendeta, kembalikan bola kami. No, bahasa Jawanya. Pak Pendeta, kembalikan bola kami. Ora, enggak.
demi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, kembalikan bola kami. Apa kata pendeta? Tidak mengembalikan bola, malah menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Allah. Apa yang dilakukan anak-anak kecil? Anak kecil didatengin pendeta itu diantem, cacar, dimasa. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta masuk UGD, besoknya ICU, besoknya kamar mayit. Iman fillah rahimakumullah. Kenapa Umar Ibn Al-Khattab senang mendengar berita ini? Apa kata Umar? Alhamdulillah, di tengah-tengah kita masih ada anak-anak kecil yang amat sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam. Pak, menghormati pendeta itu amal soleh. Menghormati siapapun itu amal soleh, dan itu akhlak yang tinggi. Tapi kalau dia menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, ya UGD, ICU, kamar mayit. Maka iman cinta rahimakumullah. Maka sekali lagi saya ingin mengajarkan kepada diri saya juga, buat semuanya, itulah hakikat daripada akhlak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, tadi barusan disetel film anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu mujahid dan keluarga mujahidin yang ada di Syam. Syam itu Palestina, ya, Suriah, kemudian Yordan, Libanon, dan sebagian daripada Mesir, ya, yang sebagian Asia. Itu namanya Syam. Hari ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya berupa apa? Ujian sekaligus kehormatan dari Allah. Mereka diserang oleh orang-orang kafir, dan mereka Masya Allah berada di puncak kehebatan. Mereka serahkan jiwa dan raganya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 85 ayat 8, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Mereka tidak disiksa kecuali oleh orang kafir, tidak disiksa oleh orang kafir, tidak dibom. Ini pengebomannya Masya Allah, yang mati sudah ribuan anak-anak. Rumah sakit isinya orang sakit dibom juga. Alhamdulillah saya pernah ke sana, tapi di Palestina. Saya lihat Masya Allah, mereka hancur sehancur-hancurnya, tapi semangat mereka setinggi-tingginya untuk menegakkan Islam. Wa ma naqamu minhum, mereka tidak disiksa oleh orang kafir kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya akhlak, tapi akhlaknya bersendikan kepada akidah. Berbuat baik kepada orang itu baik, tapi kalau orang itu menyerang Islam, maka dihadapi oleh mereka dengan jiwa dan raga. Maka iman fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekaligus alhamdulillah, ini Allah memberikan nikmat kepada Allah. Ada orang, anak muda, ibu-ibu tidak kenal dia, bapak-bapak tidak kenal, diutus oleh Allah, dimudahkan bisa menginjakkan kakinya di bumi yang mulia, yaitu di Syam. Kemudian datang memberikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kemudian mengajak antum sekalian untuk berpartisipasi. Ini satu kenikmatan. Berapa banyak orang-orang nggak tahu berita tersebut, apalagi berita ini ditipu, dibohong di TV-TV, ya, dan tidak bisa berpartisipasi. Maka nasihat saya, syukuri kejadian ini. Dengan cara apa? Ambil bagian secara aktif. Bukankah kita ini orang kaya? Rumah hidup kita mewah, di rumah kita ada barang-barang mewah tapi tidak pernah dipakai. Ingat, itu semua akan ditanya oleh Allah di pengadilan Allah. Sudah tiba saatnya sebelum kematian datang, kita serahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.